Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Prasasti Isbah. Saya Kofifa Putri Jayanti, Kami dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. angkatan 2020. Kami akan menjelaskan tentang struktur anatomi vertebra atau tulang belakang. Kami menggunakan metode belajar yang pertama yakni ada menggambar, yang kedua yakni menggunakan mind map, yang ketiga yakni membuat lagu, dan yang keempat yakni mengidentifikasi tulang di setiap bagiannya. Berikut adalah metode yang akan kami sajikan. Selamat menyaksikan. Nah, untuk metode pertama yakni membuat gambar ya. Membuat gambar, kita tahu bahwa membuat gambar pada studi itu sangat banyak sekali manfaatnya. Manfaat pertama yaitu kita memiliki gambaran gitu loh. Kita memiliki gambaran kayak istilahnya modelnya tuh seperti apa, kayak model studi kita tuh seperti apa yang kita pelajari gitu. Lalu yang kedua itu dengan menggambar kita tuh dapat tahu detail bentuknya. Contohnya seperti ini. Sinistra view lah, kita tahu kayak bentuknya tuh seperti ini, kita meneliti kayak kayak beda seumpamanya kita hanya sekilas melihat gambar di buku atau di mana, itu sangat beda sekali ketimbang kalau kita menggambar ya. Kalau kita menggambar kan kita tahu kayak bentuk-bentuknya seperti itu. Yang ketiga yakni kita dapat memodifikasi gambaran kita atau kita dapat melakukan perlakuan lah di setiap gambar kita. Contohnya kayak memberi warna atau memberi tanda-tanda pada setiap gambaran yang kita buat, sehingga kita dapat lebih mudah untuk menghafal gambaran kita. Lalu yang keempat yakni hasil dari gambaran yang telah kita buat kita dapat tempel di tempat-tempat yang sering kita jumpai, contohnya di kamar atau di meja belajar seperti itu. Jadi sangat memudahkan kita ya untuk sering melihat gambar yang telah kita buat, sehingga lebih mudah untuk menghafal. Ya contohnya ya ini di sini menggambar tulang belakang anterior view. Anterior view itu dari depan ya. Kita dapat memodifikasi, contohnya seperti cervical itu kita beri warna biru, thoracic oranye, lalu lumbar pink, sarcum coklat, lalu coccyx itu merah. Jadi kita bisa modifikasi. Lalu ini sinistra dari sebelah kiri dengan warna yang sama. Lalu yang posterior ini dari belakang. Ya, terima kasih. Nah, yang metode kedua yang kita menggunakan mind map ya, dimana kita tahu bahwa vertebra itu memiliki 5 bagian ya. Jadi kita bikin 5 bagian secara terpisah. Yang pertama cervical di sini, thoracic, lumbar, coccyx, lalu sarcum. Nah, dimana di setiap bagian itu dijabarkan lagi menurut jumlah ruas dan karakteristik, dimana karakteristik ini memuat fungsi dari setiap bagian ya. Contohnya ini cervical, ini jumlah ruasnya ada 7, lalu karakteristik dimodifikasi untuk menyangga dan menggerakkan kepala. Lalu yang kedua thoracic, jumlah ruasnya 12, karakteristik digunakan untuk artikulasi tulang iga. Lalu yang selanjutnya lumbar, jumlah ruasnya 5, karakteristik untuk menopang sebagian berat badan dan memungkinkan gerakan lebih fleksibel tapi tidak untuk berputar seperti itu. Lalu yang keempat ada coccyx, jumlah ruasnya 4, karakteristiknya ini sangat penting ya untuk pada saat melahirkan untuk membentuk jalur keluar kepala janin atau bayi. Lalu yang terakhir ada sacrum, jumlah ruas 5, karakteristiknya ya ini yang pertama untuk sebagai lintasan arteri dan syaraf. Lalu yang kedua untuk petunjuk ya, untuk menentukan ukuran pelvis. Jadi di mana map ini sangat penting atau sangat berguna sekali untuk mengelompokkan atau untuk memisahkan. Jadi mahasiswa lebih paham seperti itu. Kita tulis poin-poinnya yang paling penting. Ya terima kasih. Tahukah kalian macam-macam vertebra? Ada 5 bagian di setiap susunan. Yang pertama cervical, 7
jumlahnya, digunakan menyangga dan menggerakkan kepala. Yang kedua toraksi, 12 ruasnya untuk artikulasi tulang iga. Yang ketiga ada lumbar, 5 ruas jumlahnya untuk menopang berat badan, tidak untuk gerak berputar. Yang keempat ada sacrum, 5 ruas jumlahnya, lintasan arteri dan syaraf, dan untuk menentukan ukuran pelvis. Yang terakhir ada koksid, 4 ruas jumlahnya, pada melahirkan untuk membentuk jalur keluar kepala bayi. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi tiap ruas tulang belakang berdasarkan perbedaannya. Tujuannya untuk mengetahui perbedaan masing-masing ruas tulang belakang. Yang pertama adalah cervical. Ini adalah gambar ruas pertama cervical atau biasa kita singkat dengan C1. Ini adalah gambarnya. Perbedaannya, anterior bagian ujung lebih dekat dengan cekungan, sedangkan posterior bagian ujung lebih jauh dari cekungan. Jauh dekatnya itu dilihat dari cekungan. Cekungannya itu ini. Jika superior itu cekungan berbentuk kacang, sedangkan inferior ini cekungan berbentuk hampir bulat sempurna. Superior cekungan berbentuk kacang, sedangkan inferior cekungan hampir bulat sempurna. Selanjutnya cervical, ruas kedua atau biasa kita tulis dengan C2. Ini adalah gambarnya. Perbedaannya adalah anterior itu rata, posterior itu tonjolan dengan disebut spinous process, superior itu tonjolan disebut dengan dens, dan inferiornya itu rata. Selanjutnya adalah cervical atau ruas ketiga. Ini adalah gambarnya C3 dan C4. Anterior itu datar, posterior itu runcing. Bisa dilihat dari gambar, yaitu ini datar dan ini runcing. Selanjutnya adalah superior itu cembung dan inferior itu cekung. Bisa dilihat itu dari body. Ini cembung, sedangkan ini cekung. Cekung ini menghadap ke atas, sedangkan cembung ini menghadap ke bawah. Cervical selanjutnya adalah C4. Cervical bentuk selanjutnya itu hampir sama dengan cervical bentuk yang telah tadi disebutkan. Yang selanjutnya adalah thoraxis. Thoraxis ini hampir sama bentuknya dengan cervical. Persamaannya terdapat bentuk body, yaitu ini. Sedangkan perbedaannya adalah tulang yang menghadap anterior. Jika cervical itu 1, jika thoraxis itu 3. Ini 3, 1, 2, 3. Sedangkan yang cervical itu hanya 1. Selanjutnya adalah lumbar. Lumbar ini hampir sama bentuknya dengan thoraxis. Persamaannya terdapat 3 tulang yang menghadap anterior. 3 tulang, 1, 2, 3. Perbedaannya, jika thoraxis ini cekungan bulat menghadap pengamat, sedangkan lumbar ini cekungan berbentuk kacang